adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama Kak Yuni dan Kak Karmel. Nah, tema kali ini apa sih Kak Karmel? Tema APP minggu ketiga ini adalah persatuan dalam alam ciptaan. Nah, sebelum kita mulai Bina Iman hari ini, kita berdoa dulu yuk yang akan dipimpin oleh Kak Karmel. Oke adik-adik, sebelum kita mulai Bina Iman hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita angkat tangan kanannya, kita buat tanda salib ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sepanjang malam tadi dan akhirnya kami bisa berkumpul bersama-sama untuk Bina Iman hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna untuk kami hari ini. Kami juga berterima kasih karena Engkau telah menciptakan bumi tempat kami tinggal. Bantulah kami agar dapat menjaga bumi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, karena tadi kita sudah berdoa dan bernyanyi bersama-sama, sekarang Kak Karmel ingin menunjukkan beberapa gambar. Gambar yang pertama adalah orang yang buang sampah sembarangan. Gambar yang kedua adalah lingkungan atau tempat yang gersang gitu, hutan yang gersang. Dan yang ketiga adalah penebangan hutan liar. Yang keempat adalah, ini sedih banget sih Kak Karmel lihatnya. Jadi ada ikan paus, dia itu terdampar dan sudah mati. Tapi pas dibuka perutnya, itu ada sampah yang sangat banyak. Terus gambar yang kelima, itu adalah tempat pariwisata atau yang di sini itu pantai yang banyak banget sampah-sampahnya. Dan gambar yang terakhir adalah pencemaran air tuh. Sedih banget ya, banyak banget lingkungan kita atau alam ciptaan kita yang rusak akibat kesalahan kita sebagai manusia yang kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Nah adik-adik, dari gambar-gambar tadi banyak banget ya kerugiannya. Yang pertama, kalau kita buang sampah nanti bisa jadi banjir. Kayak akhir-akhir ini kan banyak ya adik-adik terjadi banjir di mana-mana. Nah itu salah satunya juga terjadi karena kita membuang sampah sembarangan. Buang sampahnya itu di selokan, di sungai-sungai. Nah itu nggak boleh ditiru ya adik-adik. Nah selain itu tadi ada gambar yang di pantai yang banyak sampah. Nah itu juga kerugiannya adalah nanti kita nggak bisa ngeliat keindahan dari pantai itu sendiri. Yang harusnya kita lihat lautan yang biru, yang bersih, tapi kita malah lihat sampah. Karena airnya juga tadi yang awalnya warna biru jadi menghitam karena tadi ada pencemaran air dari limbah-limbah perusahaan yang buang limbahnya itu sembarangan, yang menyebabkan airnya menjadi keruh. Dan itu juga berbahaya buat ikan-ikan yang ada di lautan. Seperti yang tadi ikan paus ya, pas itunya perutnya dibuka ternyata isinya sampah semua. Nah adik-adik, setelah Kak Karmel menunjukkan gambar-gambar tadi, sekarang Kak Karmel akan membaca firman. Siapin dulu Alkitabnya. Kalau udah dibuka, Matiusnya dicari, tulisannya Mat, M-A-T, ada di paling belakang karena perjanjian baru. Nah kalau udah dibuka bab 6 ayat 25 sampai 34. Nah Kak Karmel baca ya. Hal kekhawatiran.
Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke adik-adik, dari bacaan Injil yang sudah Kak Karmel bacakan tadi, di situ diajarkan kalau kita tidak boleh terlalu khawatir akan satu hal seperti makan, minum, dan juga pakaian. Karena Tuhan bilang tadi, orang-orang yang terlalu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu justru orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita tuh tidak perlu khawatir karena Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Maka dari itu, ya kita juga dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuh, Tuhan udah bilang di sini kalau semuanya itu akan ditambahkan. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Nah, seperti yang tadi gambar-gambar yang sudah Kak Karmel lihat nih, saking kita terlalu mengkhawatirkan hal-hal seperti makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya, kita sampai lupa akan lingkungan di sekitar kita, halaman di sekitar kita. Padahal banyak sekali halaman yang rusak tadi ya, seperti buang sampah sembarangan, terus pencemaran di mana-mana, terus penebangan hutan di mana-mana. Nah, karena kita terlalu memikirkan, jadi hal-hal yang lain tidak terawat seperti yang digambar tadi. Maka dari itu kita harus lebih peduli seperti yang tadi tema pertemuan APP hari ini, persaudaraan dalam ciptaan. Kita juga harus memperhatikan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan. Kita tidak boleh menebang sembarangan. Terus hewan-hewan juga jangan sampai kita sakiti. Kalau adik-adik punya hewan peliharaan atau yang lainnya, itu harus dijaga baik-baik. Jangan lupa dikasih makan, dikasih minum, dirawat pokoknya dengan baik. Nah, adik-adik, Kak Karmel juga pengen kasih tahu kalau pencemaran terbesar itu disebabkan oleh plastik. Nah, ini nih, kadang-kadang adik-adik kalau beli makanan, beli minuman, itu kadang-kadang plastiknya tuh suka dibuang sana sini. Nah, itu sebenarnya bisa kita daur ulang dengan membuat barang-barang yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, ayo kita selamatkan alat ciptaan Tuhan, tempat kita, orang tua, saudara, dan keturunan kita, binatang, hewan itu dengan baik supaya tetap terjaga keasliannya. Nah, karena tadi sudah baca kitab suci, sekarang kita lanjutkan kreativitas yang akan dibuat oleh Kak Yuni.
adik-adik, setelah mendengarkan firman dari Kak Karmel, sekarang kita akan membuat sebuah kreativitas. Nah, kreativitasnya kali ini kita akan menggunakan barang-barang bekas nih. Contohnya kayak tadi, Kakak Yuni habis beli minuman boba. Nah, jadi Kakak Yuni pakai botol bekas ini. Oke, langkah pertamanya adalah kita siapkan origami. Origaminya bisa warna apa aja. Kakak Yuni pakai origami warna orange. Nah, origaminya ini bisa kita lem di belakangnya atau di double tip. Di double tip seperti ini. Setelah dilem, kita ambil botol yang tadi dan origami yang tadi udah dilem. Kalau udah, kita tempelkan origami tadi ke botol ini. Kalau sudah di double tip seperti ini, kita ambil lagi sebuah telinga yang tadi sudah kita buat. Nih telinganya. Jadi ada dua telinga kanan dan telinga kiri. Ini adik-adik. Setelah itu kita tempel atau kita double tip. Kita lem atau double tip ya adik-adik.
yang sudah kita lem, kita letakkan di kuping yang warna orange dan coklatnya ada di atas. Akan jadi seperti ini. Kalau sudah, kita lem lagi bagian depan di bawah, tapi sedikit aja deh. Kalau sudah dilem seperti ini, kita letakkan di bagian depan, masukkan ke dalam. Jadi dilem di sebelah sini. Nah, kalau udah jadi seperti ini adik-adik. Nah, ini kan udah kupingnya, sekarang kita buat matanya. Matanya itu kakak gambar pakai spidol. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, setelah seperti ini, kita ambil lagi ayatnya yang berisikan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Nah, kata-kata ini kita lem atau double tip ya adik-adik. Nah, selesai, jadi deh. Nah, di sini bisa kita gunakan sebagai tempat pensil di meja kita. Nih, Kakak Yuni masukin pensil-pensil Kakak Yuni nih. Nah, berguna kan adik-adik barang-barang bekasnya? Nah, kenapa kita menggunakan barang-barang bekas ini? Supaya kita mengurangi sampah plastik. Karena sampah plastik itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita, apalagi hewan-hewan seperti contohnya di laut-laut. Banyak kan ikan-ikan adik-adik yang mati gara-gara makan plastik. Akhirnya dia mati dan gak ada yang bisa nolongin dia. Dan sekian kreativitas kita hari ini. Yeay!
Bina Iman hari ini sudah selesai, sebelum kita mengakhiri dia pada minggu ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami boleh menyelenggarakan Bina Iman pada hari ini. Semoga Bina Iman hari ini dapat berguna bagi kami ya Bapa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dadah, sampai jumpa.